Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Pigita, NIM G141700088 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan regresi Poisson, regresi binomial negatif, dan regresi spasial pada data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur di bawah bimbingan Bapak Insinyur A. Malamudi MSI dan Profesor Dr. Insinyur Aji Hamimegana MSc. Pokok bahasan yang akan dipaparkan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Berdasarkan laporan mingguan WHO, pada minggu terakhir tahun 2020, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi kedua se-Asia Tenggara. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kasus terkonfirmasi tertinggi ketiga, yaitu mencakup sekitar 11% dari seluruh kasus di Indonesia. Tingginya jumlah kasus ini menjadi perhatian pemerintah Jawa Timur. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Timur sangat diperlukan agar dapat mencegah penularan. Mahdi 2020 melakukan pemodelan jumlah kasus COVID-19 menggunakan GWR dan menyimpulkan bahwa terdapat 6 kelompok kabupaten atau kota yang sebagian besar dipengaruhi oleh persentase kemiskinan. Selain itu, Fitrial dan Fatihur Rizky tahun 2020 memodelkan jumlah kasus COVID-19 menggunakan regresi Poisson dan regresi binomial negatif. Berdasarkan nilai AIC, regresi binomial negatif lebih baik digunakan daripada model regresi Poisson. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan performa model regresi Poisson, regresi binomial negatif, dan regresi spasial, serta mengidentifikasi peubah-peubah yang mempengaruhi tingginya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur pada tahun 2020. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kesehatan yang bersumber dari buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Peubah respon yang digunakan yaitu banyaknya kasus positif COVID-19 dari setiap kabupaten kota di Jawa Timur yang berasal dari website Jatim Tanggap COVID-19. Rincian peubah penjelas yang digunakan dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan pada slide. Prosedur analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan eksplorasi data dengan membentuk peta persebaran banyaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur, lalu mengidentifikasi adanya pencilan dan menghitung korelasi antar peubah. Selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi Poisson dengan membuat model regresi Poisson yang berbentuk sebagai berikut. Pendugaan parameter regresi Poisson dilakukan dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum dengan fungsi kemungkinan maksimum yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, memeriksa adanya overdispersi. Overdispersi dapat dideteksi dengan melihat nilai deviance dibagi dengan derajat bebasnya. Jika bernilai lebih besar daripada 1, maka terdapat overdispersi pada model. Formula deviance yaitu sebagai berikut. Jika terdapat overdispersi, maka selanjutnya dibentuk model regresi binomial negatif yang berbentuk sebagai berikut. Pendugaan parameter regresi binomial negatif dilakukan dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum dengan fungsi kemungkinan maksimumnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi spasial. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu menguji efek keragaman spasial dengan menggunakan uji Bruce-Pagan. Hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Statistik uji yang digunakan yaitu sebagai berikut. Uji ini akan menolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar daripada nilai C² dengan derajat bebas P-1. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kedekatan antar wilayah dengan membentuk matriks pembuat spasial. Matriks pembuat spasial yang digunakan yaitu row contiguity, queen contiguity, matriks KNN, dan matriks inverse distance. Selanjutnya yaitu melakukan analisis autokorelasi spasial pada peubah Y, peubah X, dan sisaan regresi linear antara peubah Y dan peubah X. Analisis autokorelasi spasial yang digunakan yaitu menggunakan indeks Moran. Formula indeks Moran yaitu sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut. Statistik uji yang digunakan yaitu sebagai berikut. Uji ini akan menolak H0 jika nilai Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2 atau jika nilai p-value kurang dari alfa. Selanjutnya dilakukan uji Lagrange multiplier untuk memilih model ketergantungan spasial yang cocok digunakan. Berikut merupakan hipotesis dan statistik uji yang digunakan untuk model SAR dan model SEM. Selanjutnya yaitu membentuk model berdasarkan hasil uji LM, lalu melakukan pendugaan dan pengujian parameter pada model tersebut. Selanjutnya memilih model terbaik antara model spasial, regresi Poisson, dan regresi binomial negatif berdasarkan nilai AIC dan BIC.
Formula AIC dan BIC yaitu sebagai berikut. Model yang terbaik yaitu model dengan nilai AIC dan BIC terkecil. Terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bahasan yang pertama yaitu eksplorasi data. Sampai dengan akhir tahun 2020, rata-rata banyaknya kasus COVID-19 di setiap kabupaten kota di Jawa Timur yaitu sebanyak 2.214 kasus. Kasus positif terbanyak yaitu terdapat pada kota Surabaya, sedangkan kasus positif terendah terdapat pada Kabupaten Madiun. Berdasarkan peta sebaran, terlihat bahwa terdapat pengelompokan, yaitu wilayah dengan jumlah kasus tinggi biasanya dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang memiliki kasus tinggi pula, demikian juga kelompok-kelompok lainnya. Selanjutnya, berdasarkan plot korelasi antar peubah, terlihat bahwa masing-masing peubah X memiliki korelasi yang rendah terhadap peubah X yang lain, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi adanya multikolinialitas. Selain itu, berdasarkan diagram kotak garis, terlihat bahwa data banyaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur sangat menjulur ke kanan dikarenakan adanya pencilan. Pencilan tersebut dimiliki oleh kota Surabaya, Sidoarjo, Jember, dan Gresik. Adanya pencilan dapat mempengaruhi koefisien regresi, sehingga untuk mempermudah analisis selanjutnya, pencilan terjauh yaitu kota Surabaya dan Sidoarjo tidak diikutkan dalam pemodelan. Selanjutnya yaitu pemodelan regresi Poisson. Dugaan parameter regresi Poisson yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara serentak, dapat dilihat bahwa nilai statistik uji G lebih besar daripada nilai Q kuadrat dengan derajat bebas 9, sehingga telak H0 yang berarti minimal terdapat satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Sedangkan berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial, pada taraf nyata 5%, seluruh peubah penjelas berpengaruh signifikan terhadap respon. Selanjutnya yaitu pemodelan regresi binomial negatif. Dugaan regresi binomial negatif yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara serentak, didapatkan nilai statistik uji G yang lebih besar daripada nilai C² dengan derajat bebas 9, sehingga telak H0 yang berarti minimal terdapat satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial, pada taraf nyata 5%, peubah yang signifikan yaitu X1, X3, X6, X7, dan X8. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan overdispersi pada regresi Poisson. Rasio dari nilai deviance dibagi dengan derajat bebasnya yaitu 503,4 sehingga lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat overdispersi pada regresi Poisson. Selain itu, galat baku dari model regresi binomial negatif bernilai lebih besar dibandingkan dengan galat baku model regresi Poisson. Hal ini menandakan bahwa adanya kondisi overdispersi mengakibatkan nilai galat baku regresi Poisson menjadi lebih kecil. Pada model regresi Poisson, peubah X2, X4, dan X5 berpengaruh signifikan, sedangkan pada regresi binomial negatif, peubah-peubah tersebut tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, pemodelan regresi Poisson tidak tepat digunakan karena akan menghasilkan dugaan parameter yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu dilakukan uji Bruce-Pagan. Didapatkan nilai p-value dari uji Bruce-Pagan yaitu 0,427, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterogenitas spasial. Selanjutnya yaitu membentuk matriks pembobot spasial. Matriks KNN terlebih dahulu harus dilakukan penentuan K optimum. Berdasarkan plot nilai indeks Moran terhadap beberapa nilai K, terlihat bahwa nilai K dengan indeks Moran tertinggi yaitu pada K sama dengan 4. Berdasarkan nilai indeks Moran dari matriks Rook contiguity, Queen contiguity, KNN, dan IDW, terlihat bahwa matriks Rook contiguity dan Queen contiguity memiliki nilai indeks Moran yang tinggi, sehingga pada analisis selanjutnya menggunakan salah satu dari matriks tersebut. Berikut merupakan hasil analisis autokorelasi spasial dengan menggunakan indeks Moran. Terlihat bahwa peubah Y, peubah X2, X6, dan X7 memiliki nilai p-value yang lebih kecil daripada alfa 5%, sehingga dapat dijadikan indikasi adanya ketergantungan spasial pada peubah respon dan peubah penjelas. Selanjutnya dilakukan uji efek dependensi spasial untuk memilih model yang cocok digunakan. Diketahui hasil uji LM pada model SAR memiliki nilai p-value yang kurang dari alfa 5%, sehingga model SAR lebih cocok digunakan. Berikut merupakan hasil dugaan parameter model SAR.
Peubah penjelas yang berpengaruh nyata terhadap model pada taraf nyata 5%, yaitu peubah banyaknya UKBM. Selain itu, koefisien rho juga berpengaruh nyata pada taraf nyata 10%, sehingga banyaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya kasus COVID-19 di wilayah lain. Berdasarkan hasil uji indeks Moran, terdapat beberapa peubah penjelas yang memiliki autokorelasi spasial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan spasial Durbin model yang mampu menjelaskan ketergantungan spasial yang terjadi pada peubah respon dan peubah penjelas, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil pendugaan yang lebih baik. Dugaan parameter model SDM yaitu sebagai berikut. Peubah penjelas yang berpengaruh nyata terhadap respon pada taraf nyata 5%, yaitu peubah X1 dan X4. Selain itu, lag dari peubah X2, X6, dan X7 juga berpengaruh nyata terhadap respon. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik. Regresi binomial negatif memiliki nilai AIC dan BIC terkecil, namun model tersebut tidak mempertimbangkan adanya aspek spasial. Model spasial yang terbaik yaitu model SEM karena memiliki nilai AIC yang terkecil dan juga dapat menjelaskan ketergantungan spasial pada peubah respon dan peubah penjelas. Pokok bahasan selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang pertama yaitu data banyaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur memiliki kondisi overdispersi dan terdapat autokorelasi spasial pada peubah Y dan beberapa peubah X. Lalu model spasial yang terbaik yaitu model SDM. Berdasarkan model SDM, peubah yang berpengaruh yaitu peubah X1, X4, lag dari peubah X2, lag dari peubah X6, dan lag dari peubah X7. Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu penanganan pencilan pada regresi spasial, misalnya dengan menggunakan pendekatan penduga S. Selain itu, bisa juga mencoba matriks-matriks pembobot spasial yang lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.